Anda punya, sehingga Anda bisa melilit lidah Anda di pohon kelapa sampai di puncak atas dengan akar-akarnya, sehingga orang jemaat Anda bisa Anda katakan Yohanes 5 ini membahas tentang sisi keiliahan Yesus. Silakan. Silakan Bang, saya diam sambil renang. Lanjut. Silakan Pak Pendeta Ari. Mana? Halo, halo. Silakan. Halo, gimana? Gimana nih Bang Lubis? Waduh. Silakan, Nggak ada 2 tahun tanggapan. setengah saya kasih waktu Anda menjelaskan sisi keilahian Yesus di Yohanes 5, 19 sampai 47. Silakan. Saya mute. Yohanes pasal 5 ini kan topiknya kesaksian Yesus tentang dirinya. Ya, kesaksian Yesus tentang dirinya seperti itu, ya. Nah, kalau baca ayat-ayat itu ya diartikan menurut ukuran kalian, ukuran kaum semua, itu kan lebih menjelaskan sisi kemanusiaan. Padahal kalau diperhatikan dengan baik konteksnya itu, Yesus menjelaskan ini kepada banyak orang yang ada pada waktu itu. Karena memang berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada seperti itu, ya. Jadi Yesus menjelaskan ini ada kata utusan, ada kata apa segala macam yang menjelaskan tentang sisi daripada Kristus ini adalah sekaligus ilahi, sekaligus manusia. Nah, oleh karena itu kalau dipahami hanya sekedar manusia dalam pemahaman, sekedar utusan saja dalam pemahaman kalian, ya memang tidak bisa ketemu seperti itu. Jadi ini ayat-ayat ini menjelaskan, ya. Apalagi konteks keseluruhan daripada Yohanes itu menjelaskan tentang kealahan, doktrin kealahan daripada Kristus dalam inkarnasinya. Seperti itu penjelasannya. Jadi ayat-ayat ini memang menjelaskan, ya, dalam sisi kemanusiaannya sekaligus sisi keilahiannya yang ada di dalam diri Kristus. Apalagi Yohanes seperti itu, ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan dari keseluruhan ayat, ya. Nah, framing kan ya ini hanya itu, ya itu kan ada pertanggungjawaban pada kalian. Kalau pada saya kan, pada kami kan enggak seperti itu. Itu penjelasannya seperti itu. Ya, cuman begitu doang. Anda sekolah tinggi-tinggi cuman begitu ilmunya. Kenapa berpanjang-panjangan? Kalau cuman begitu doang, setelah dibacakan data Yohanes 5 ini, nomor 19 sampai 47, lalu kemudian penjelasannya kayak gitu, kucing saya pun bisa, Pak Pendeta. Saya juga bisa. Apa disiplin ilmu Anda yang bertanya kepada saya, diskusi itu apa, doktrin itu apa? Mana hasilnya, mana hasilnya? Dari ini aja sudah kau potong. Jelas di situ ada penyembuhan, ada mujizat. Nah, saya tanya sama kau, emangnya mujizat itu bisa dibuat oleh manusia biasa? Ya Allah ya Karim. Iya, menjelaskan rukunannya. Ya Allah ya Karim. Baru ayat 19 sampai ayat yang ke-20, ayat yang siapa dia dalam eksistensi kemanusiaannya sekaligus keilahiannya. Ya, pasal 5 itu kan menjelaskan tentang ada mujizat. Nah, setelah mujizat itu baru menjelaskan ayat-ayat penjelasan. Kenapa? Karena banyak orang yang meragukan dia dalam mujizat-mujizat yang dilakukan seperti itu. Sampai segitunya. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-47 ini tentang hakikatnya sekaligus ilahi sekaligus manusia seperti itu. Ya itu Allah ya Karim. Ya ampun ya Karim ya Karim. Terserah kau, itu kan ada urusan pada kalian. Dari mana unsur keilahian ini muncul? Sebab Bapa mengasihi anak dan Bapa menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakan Bapa sendiri. Bahkan Bapa akan menunjukkan kepada anak pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak, supaya kamu menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa
yang mengutus dia. Sisi keilahiannya mana, Pak? Di situ yang mana? Mana sisi keilahiannya? Saya sudah bilang tadi, dia itu kan lagi berbicara dalam konsepsi dia sebagai utusan. Utusan itu kan bukan berbicara dia utusan seperti yang kalian pahami, seperti itu. Ya, dia diberikan otoritas. Otoritas itu menunjukkan bahwa dia itu adalah firman di dalam diri Bapa itu sendiri yang ada keilahiannya. Kalau dia tidak ada keilahiannya, mana bisa dia melakukan mujizat itu? Kan dia diberi. Nah, kan dia diberi. Ya, dia diberi bagaimana? Orang dia sendiri firman di dalam diri Bapa yang melakukan jelas-jelas tertulis dia diberi kok. Bagaimana doktrin dihantam dengan data? Bagaimana bisa dia diberi seperti itu? Dia diberi dalam hakikat kemanusiaan, tapi dalam hakikat keilahian dia adalah firman yang setara dengan Bapa seperti itu. Mana di mana itu Yesus akui dia setara dengan Bapa? Oh iya, jelas. Oh itu jelas ke Yohanes 1 pasal 1. Jelas. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu jelas. Kesaksian Yesusnya, Pak, itu kan udah dibantah sama Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, kan gugur. Mana ayatnya? Mana ayatnya dibantah? Mana ayatnya? Mana ayatnya dibantah? Nomor 36-nya itu loh yang mengatakan itu. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa aku utusan Bapa. La haula wala quwata illa billah. Kesaksian Yohanes 1 itu gugur. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes itu. Bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang kulakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Iya kan? Aku nggak sekolah pendeta. Aku lebih paham Bible daripada ente. Paham apa? Campur yang panjang. Itu kan menghina lagi kan? Menghina. Bapak mengutus Anda membawa Bapak mengutus aku jadi aku lebih kecil, Bapak lebih besar. Itu congor kau aja yang panjang karena kau tidak mengerti. Yesus itu berbicara seperti itu dalam hakikat dia sebagai manusia. Tetapi dalam hakikat keilahian dia itu setara dengan Bapa. Jangan congor panjang kau. Namanya utusan. Saudara, Anda membawa kesaksian Yohanes. Saya membawa kesaksian Yesus. Ya, utusan-utusan. Kesaksian Yohanes itu tidak penting, tidak kalah penting, Abang. Yesus sendiri mengatakan, kesaksian Yohanes itu tidak penting. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku utusan Bapa, itu kesaksianku. Tidak ada sisi keilahian di situ. Ya. Bapak mengutus apa yang aku kerjakan memang saudaraku, saudara. Sudah saya bilang, dengar dulu kau dengar. Sudah saya bilang, Bapak itu mengutus, memang mengutus, tapi utusan yang dimaksud itu bukan kayak pemahaman kalian. Utusan yang dimaksud itu kan pemahaman kalian seperti nabi-nabi, seperti rasul. Tidak sama Yesus itu dalam kemanusiaan dengan nabi siapapun yang sama dengan dia, tidak ada. Ya itu karena Anda doktrin. Doktrin lah. Cuma. Anda doktrin, Anda mendoktrin ya, orang itu. Doktrin itu apa? Kau jawab doktrin itu apa, Suma? Ke situ lagi. Doktrin itu sama dengan ilusi. Iya, saya ajarin kamu. Mungkin ilmu ini belum pernah Anda dapatkan. Ilusi itu. Dengar. Saudara. Ilusi itu adalah menganggap sesuatu tidak sesuai dengan real. Contoh, ketika Anda melihat manusia, melahirkan manusia, itu real. Tapi yang disebut ilusi, ketika Anda menghayalkan yang keluar dari rahim manusia ini adalah kambing. Itu ilusi. Nah, kapan Anda mengatakan kepada orang lain bahwa yang keluar dari rahim wanita ini adalah kambing, Anda sedang mendoktrin. Apa doktrin itu? Menekankan suatu pemahaman yang tidak sesuai atau sesuai. Sekarang doktrin Anda itu keliru.
ketika Anda mengatakan yang keluar dari rahim wanita ini adalah kambing, doktrin Anda tidak benar, doktrin Anda keliru, doktrin Anda salah. Doktrin itu kadang benar. Contoh, Yesus adalah manusia. Saya mendoktrin Anda supaya Anda paham itu. Saya sedang mendoktrin. Apakah doktrin saya ini keliru? Benar doktrin saya. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah kambing atau domba atau Tuhan, maka doktrin Anda itu sesat. Itulah yang disebut ilusi. Menghayal sesuatu, Anda melihat pisang, tapi yang Anda hayalkan itu adalah ucok gajah. Itu ilusi. Inilah yang terjadi ketika Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang aku lakukan sekarang, dan mujizat itu pun ikut bersaksi. Apa kesaksian mujizat? Apa kesaksian pekerjaan Yesus? Bapak yang mengutus aku, makanya aku jago. Tak ada yang jago di depanku, kata Yesus. Akulah yang paling jago di antara manusia. Kenapa? Backinganku itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu kesaksian Yesus. Kesaksian Anda, Yesus itu adalah Dewa Theos. Itu kesaksian saudara Ari yang dari tadi tapi kosong. Jadi tidak semua kesempatan hidup saudara Ari itu bisa menganggap semua yang ada di depan Anda itu jemaat. Ada masa di mana Anda itu harus tunduk kepada ilmu. Ilmu itu derajatnya tinggi di atas segala-galanya. Titel Anda itu tidak bisa membantu Anda apa-apa. Ilmulah yang kemudian membuat kita itu diangkat derajatnya oleh Tuhan. Bukan titel. Pahami itu Pak Pendeta. Jadi kesombongan yang didasari oleh kebodohan itu nggak ada artinya. Tanpa title, kalau orang itu berilmu, itu yang hebat. Ingat, Paulus itu tidak pernah sekolah. Lukas tidak pernah sekolah, Markus tidak pernah sekolah, dan seterusnya. Tapi Anda melantiknya lebih daripada seorang nabi. Kenapa? Karena Anda menganggap bukunya adalah ilmu. Bahkan wahyu Tuhan kan? Nah itu dia. Begitulah harusnya Anda menghargai orang lawan diskusi Anda. Jangan lihat titelnya. Jangan lihat titelnya. Tapi lihat apa yang disampaikan. Apakah kadarnya ilmu? Kalau kadarnya ilmu, siapapun dia. Unsur makala. Walatun surman kala. Jangan lihat siapa yang berkata, tapi lihat apa yang dikatakan. Nah itu makanya Yesus mengajarkan Anda, jemaatnya Yesus, untuk berakal. Kasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan dogma, bukan dengan doktrin. Begitu saudara Ari. Silakan. Tapi malam ini jangan tidak tidur ya Bang ya, tidur. Orang yang apa namanya, yang banyak congornya itu banyak kesalahannya yang sudah terbukti seperti itu ya. Ini dijelaskan dari tadi, muter sana, muter sini, muter sana, kayak gasing yang nggak jelas ya, seperti itu. Ya, jadi kalau congornya udah panjang, kita mau ngomong apapun nggak akan bisa jelas. Hanya otaknya didengkul, jadi mau bagaimana juga congornya, jadi dipanjang-panjangin. Lalu asumsi-asumsi liar yang tidak jelas, asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sesuka hati seperti itu. Itu aja bro. Jadi jangan pikir mereka ini orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak apa, itu tidak ada pemahaman seperti itu. Kita tahu orang-orang ini belajar langsung dari guru agung. Bukan kayak kau nggak pernah belajar ngaku-ngaku. Seperti itu. Apa yang Anda pelajari? Setelah Anda tahu Yesus mengaku sebagai utusan, tapi Anda melantiknya sebagai ilahi. Dari otak kau udah sampai, jadi jangan sombongkan kau dengan orang-orang Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus. Coba Yohanes 5 di sini sisi keilahiannya yang mana? Sudah dijelaskan dari tadi, sisi keilahian dan kemanusiaan Kristus itu berdiri ya, sisi keilahiannya yang mana di situ di Yohanes 5? Sisi keilahiannya itu dalam Yohanes pasal 5 dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-18 itu keilahiannya. Emang yang ilahi kita baca. Seperti itu. Sampai 18 kita baca. Judulnya di situ sudah jelas tuh. Kita baca. Sesudah itu 3 hari orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam disebut Bethesda. Dia menjelaskan identitasnya. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta,
orang timpang, orang lumpuh, orang yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Selamat malam, terima kasih sudah diizinkan. Kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kata Yesus kepadanya, karena orang-orang itu Yahudi berkata kepada orang yang sembuh itu, "Hari ini hari Sabat," katanya. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkat tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepada, "Siapa yang telah berkata kepadamu, angkat tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang yang ada di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dan di dalam bait Tuhan, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu di hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi telah berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Mana sisi kelehiannya itu yang mana? Menyembuhkan orang, itu sisi kelehian. Nah iya, jelas. Emangnya manusia siapa yang bisa menyembuhkan orang pada zaman itu? Oh, Anda datang ke Makassar. Banyak dukun di sini. Kalau Anda punya penyakit itu bisa disembuhkan. Rasul Lubis juga banyak orang disembuhkan. Rasul Lubis Tuhan rupanya. Tuhan dia, Bang. Arahnya kemana? Rasul Lubis itu Tuhan bagi Anda. Karena dia bermujizat. Saya tanya zaman itu kau bahas dari tadi Yohanes 5, emangnya manusia siapa yang Oh, kalau dulu orang bisa menyembuhkan Tuhan, kalau sekarang bukan Tuhan gitu. Siapa yang bilang begitu? Ada yang bilang begitu? Kau yang ngomong sendiri. Zaman dulu katanya, kalau zaman dulu itu Tuhan, kalau zaman sekarang bukan Tuhan. Siapa yang ngomong gitu? Kau sendiri yang Jadi apa? Unsur keilahian Yesus itu apa di situ? Apa? Menyembuhkan. Penyembuhan yang dilakukan itu keilahian, otoritas Allah yang ada dalam diri Kristus. Nah, sekarang ketika Yesus menyembuhkan itu semua, Suaranya hilang, Brunda. ya, setelah Yesus melakukan itu semua, dia mampu menyembuhkan orang. Pekerjaan-pekerjaan itu yang bersaksi tentang Yesus, dan Yesus pun mempersaksikan itu. Dia bersaksi kalau apa yang dilakukannya itu berdasarkan dia Tuhan atau dia utusan Tuhan. Coba kau jujur. Sudah aku bilang dari tadi kau semua, utusan Tuhan itu dan Tuhan itu sama sederajat, tidak perlu dipertentangkan. Itu persoalan yang harus kau jelaskan sendiri semua. Itu harus kau jelaskan. Ngapain tanya sama saya? Apa? Kenapa Anda membantah Yesus? Anda membantah Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi seorang Ari. Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah Tuhan atau utusan Tuhan.
Sama, ngapain diperdebatkan? Tuhan apa utusan Tuhan sama bagi kami, tidak ada urusan. Inilah yang saya sebut doktrin dari tadi, tapi Anda terluka. Ketika Anda melihat seekor kambing, lantas Anda mengatakan ini adalah kambing dan ini adalah sapi. Sama katanya. Itu doktrin yang bisa cuman di depan gereja, di dalam gereja, nggak bisa di sini. Kau dungu. Masa utusan Tuhan dengan Tuhan sama? Doktrin dari tadi kau udah dijelaskan. Coba. Ilmu apa itu? Ilmu apa itu yang bisa kita pelajari supaya kita bisa paham bahwa Tuhan dan utusan Tuhan itu sama? Ilmu apa nih pelajari? Sama lah. Tuhan dan utusannya sama, hakikatnya sama. Aduh, kasihan kali Bang hari ini. Firman di dalam diri Tuhan yang datang menjadi manusia. Itu kesaksian Anda. Kesaksian Yesus gimana? Aku pada mulanya ada firman itu bersama-sama. Itu kesaksian Yohanes. Kesaksian Yesus gimana? Ntar lagi di situ seperti itu. Menderita Bang ini kubuat menderita. Menderita karena Anda berbicara tanpa ilmu, hanya ego. Aku pendeta, aku yang pasti benar, meskipun salah. Tahu yang membuktikan dirimu sendiri. Ngapain Itu salah? kesaksian Yohanes. Sekarang kesaksian siapa yang lebih tinggi? Yesus, Anda, atau siapa? Kesaksian Yohanes dalam urusannya perkara kebenaran dia tahu, dia mengerti, dia lihat. Tinggi mana, penting mana kesaksian Yohanes atau kesaksian Yesus? Tinggi Penting mana menurut Yesus? sama itu, tinggi rendahnya tidak ada persoalan. Yohanes. Coba. Yesus aja dilawan, teman-teman. Yesus dilawan. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting. Yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kata pendeta ini sama pentingnya katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini yang mau didengarkan mulutnya untuk selamat. Kuulang lagi pertanyaannya. Kesaksian mana yang lebih penting? Kesaksian Yohanes atau kesaksian Yesus? Menurut Yesus. Lembutkan hatimu. Tanya otakmu dungu kan sudah dijawab dari tadi. Kesaksian mana yang lebih penting menurut Yesus? Yohanes atau Yesus? Sudah dijawab dari tadi. Anda menjawabnya sama, betul? Ngapain? Ya sama lah, jelas. Orang Yohanes kan muridnya yang melihat Yesus. Udah selesai kita. Berarti kesaksian Anda itu bohong, kan udah kubilang. Tadi Pak Pendeta, tadi saya mengatakan di awal sebelum kita diskusi, apa kata saya? Kesaksian seorang Kristen, kalau mereka mengikuti doktrin, tidak akan pernah benar. Pasti bohong. Jelas-jelas tertulis Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Saudara sebagai seorang pendeta mengatakan apa? Kesaksian Yesus dan kesaksian Yohanes itu sama pentingnya. Padahal Yesus mengatakan lebih penting kesaksianku. Anda mengatakan sama. Yesus mengatakan enggak, aku lebih penting. Anda mengatakan sama. Enggak, aku lebih penting. Anda mengatakan sama. Hanya jemaat bahlul dongo yang mau mendengarkan pendeta kayak Anda ini. Iya kau mulut Lah, saya jujur mengatakan karena Anda nyata mutlak berbohong di sini. Maka saya katakan sekali lagi, hanya jemaat bodoh bahlul dongo yang mau percaya kepada bohongan Anda itu. Catat itu, Bang. Itu sudah jujur kali. Saya sudah jujur kali. Mau kayak mana? Meskipun pahit, kalau kebenaran harus ucapkan. Kebenaran bogo, bodoh dongo dengar kau. Saya ulang lagi. Kesaksian mana yang lebih penting menurut Yesus? Yohanes apa Yesus? Otak dongo kayak kau ngapain dijawab? Nah, itu kan cuma maki-maki kan? Anda menyembunyikan kelemahan. Anda menyembunyikan kelemahan. Menyembunyikan kelemahan, otak dongo tolol bodoh kayak kau. Anda menyembunyikan kelemahan Anda, kekurangan Anda dengan maki-maki begitu. Kelemahan begonya kau ngapain ketika yang tahu? Saya tidak akan terluka dengan ucapan Anda, nggak akan terluka. Siapa juga mau terluka dengan kau, congornya kau yang. Tapi Anda marah emosi, artinya Anda terluka. Jangan nyerang pribadi, Pak Pendeta. Pribadi dia dari tadi juga nyerang pribadi, Arif. Dari tadi kau udah dengar dia nyerang pribadi kita. Saya dengar pakai data kalau guru dengar. Jangan diminta turun, teman-teman. Kita lihat level pendeta ini. Jangan diminta turun. Nanti dia senang kalau sampai dia nyerah. Jadi kalau Pak Bang Juma,
Siap. Oh, Saya meragukan kependetaan Bapak ini loh. Saya juga meragukan. jangan gitu. Waduh. Lupis dengan itu. Jujur ya, jujur. Saya Beliau meragukan. sering naik ke komar saya dari dulu Bang Lupis, bahkan open camp sering beliau. Oh, enggak. Berkali-kali di Saya sini lihat ya, orang-orang ini. tipikalnya emosinya nggak bisa Ngapain kontrol. emosinya, dia juga dari tadi banyak congor-congor ya, kalian gak ada ini. Aduh. Mantap lah generasi. Aku yang dibelanya Terus, dia, orang saya sendiri. Dia tidak bisa membantah apa yang dituduh sama Juma. Tidak kali nggak dengar seperti itu. Itu yang bikin saya curiga dia bukan pendeta. Harusnya Curiga-curiganya kau yang pusing apa sama kau dari tadi Dia juga itu. ngelantur sana sini bilang mau diskusi, mana ada mau didengar. Orang room kayak gini bukan baru-baru ini kita sudah bukan Bapak itu harusnya turun sendiri dari Komalini. Apa Bapak nggak malu ini gitu? ngapain ini si Arif ini loh bolak-balik ngundang-undang orang, ngapain saya ini apa temen sini itu. Iya, memang saja Mbak Pendeta Ari kan akhirnya naik juga kan. Itu. Iya kan. Kalian nih mikir kayak kita nih mengemis-ngemis mau berhadapan sama si Suma nih, kayak jago-jago amat, apa sih yang baik? Aduh. Jangan merendahkan, jangan bukan merendahkan lawan diskusi, nggak boleh itu. Bukan, dia juga dari tadi, dari kapan dulu kala suka merendahkan orang. Ya kita rendahkan Anda berarti kalah itu Pendeta Ari. itu. Coba data by data gitu. Ya data. Jadi tadi saya tanya kalian bicara data nih, data kalian apa data saya? Ini kan data saya. Tapi jangan nyerang pribadi. Dia juga nyerang Aduh. pribadi saya dari tadi, kok dia juga nyerang pribadi saya dari tadi kok. Anda yang kan mendahului Pak Saya Pendeta. mendahului dari mana? Saya mendahului, sorry ya kau kan pasti membela dia karena kau untuk room kau ini. Bukan membela, ini Bang Lupis saja tahu ini Aku nih. juga tahu kau membela dia supaya room kau tambah tinggi. Apa kau Arif? Apa juga? Enggak, bukan. Penonton sudah 7.300 loh. Oh, kita Ini sudah banyak jemaat teman jemaat Anda banyak di bawah. Tidak ada arti apa-apa Arif, 300 tidak ada arti apa-apa. Kalian nih room kayak gini. 7.000 bukan 300, 7.300, 7.000. Nah, iya 7.000 kan urusan kau, bukan urusan saya. Dapat apa? 7.000 di sini saya, seperti itu. Loh ya malu-maluin lah Pak Pendeta. Malu-maluin, ngapain malu-maluin? Bukan perkara malu-maluinnya, semua ini kan tukang menjelaskan orang. Kalian bela-bela dia dari mana seperti itu? Waduh. Silakan lanjut diskusinya. Lanjut diskusinya. Dari tadi juga dia menjelekan kita juga kaunda ini lalu-lalu. Kau kayak anak kecil aja Arif seperti itu. Bapak ini lagi haid ya? Dia itu dia ngomongannya itu kan menjelekan orang. Itu apa tuh? Aku ngajak Anda bercanda pun masih emosi. Kapan bercandanya kita ini? Lagi dapat. Emosi aja terus. Lagi dapat emosian apa? Yang ngapain emosian sama kau? Cuma nggak ada arti. Oh jadi gini Anda nak katakan emosi? Ngapain emosian sama kau? Rugi kita. Yang begini Anda katakan tidak emosi. Emosinya kayak mana ini orang? Rugi bandar kita emosi sama kau. Hadapi kau tuh emosi kita rugi sendiri. Rugi bandar kau semua. Jadi di awal-awal emosi. Ngapain emosi? Tadi Nggak ada- emosi? nggak ada emosi saya. Awal tuh dari tadi sudah saya teriak-teriak dia panjang. Oh, teman-teman dia nggak emosi tapi sudah kayak gitu. Aku aja takut. ya gini Bang Juma. Pak Ari ini tidak mempersilahkan kepada yang lain gitu. Asik dia aja ngoceh aja tanpa data. Mestinya iya. Ada 3 Kristen di sini kok. Ada di sini ngomong lah kalian ngomong, saya kalau dia Kristen ngomong di sini udah saya diam aja, ngapain saya mau ngomong bro, saya kan nggak ada ya silakan ngomong. Bapak ini tidak emosi. Siapa yang Kristen Sudah di jauh sini gitu nggak emosi katanya dia. Teruskan Pak Ari, saya mendukungmu Pak Ari. yang Kristen di sini mau ngomong aja, saya juga nggak akan mungkin larang, ngapain saya emosi. Pokoknya Pak Ari gua dukung kau, teruskan perjuanganmu. Maksud Pak Ari itu bantu saya teman-teman. Tolong aku bilang gitu. Maksudnya itu Pak Ari gitu. Apa bantu, saya tidak perlu bantuan sama. Kemarin beliau juga bersih tegang dengan Bang Lubis ini Gerunda. Karena jawaban Pak Pendeta Ari ini yang mengutuk Yesus itu adalah Bapak katanya. Waduh, banyak pendeta-pendeta di bawah yang munai. Iya, pendeta res itu. Inilah anakku yang kukasihi. Masa bapak yang mengutuk anaknya? Orang mengasihi kok. Syukran sahabat. Bunda Asa, syukur Bunda Asa. Inilah anakku yang kukasihi. Ya, inilah anakku yang kukutuki. Bah,
Pendeta Ari ada-ada aja. Jangan kayak gitulah Bang Ari. Syukran Bang Arif. Yang kayak gitu. Saudara Arif ini jangan-jangan lulusan STT Nias. Bukan. I3 itu kan, sama I3 Malang beliau itu. Oh, Kalau boleh bertanya sama Pak Ari, gejala awalnya apa Pak Ari? iya, kelainan tahun berapa Bang ini, Bang Ari? Bang. Ini saya lagi nanya kok ditertawakan ya. Pak Ari, kok serius? Jangan gitu Bang. Ya kan cuma nanya Bang. Gejala awal apa Pak Ari? Kalau seperti begini gejalanya apa? Lagi banyak masalah beliau kayaknya. Dari tadi pas angkat bicara langsung emosi dia. Itu mute. Bang Ari, Gejala banyak awalnya masalah itu. kayaknya Bang ini. Boleh japri saya Bang, kalau banyak masalah. Di tempat saya banyak pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa solusi kali. Oh gitu. Saya orang psikologi juga. Saya mempelajari Pak Ari ini sepertinya ini ya. Ini rata-rata loh ya saya tangani. Klienku begini nih biasanya ini cicilan motor atau cicilan mobil ini belum lagi bermasalah nih. Bukan kulkas. Ya, Kulkas rusak, tidak ada Pinjol, aliran listrik, sehingga Banyak kulkasnya pinjol. dijadikan lemari pakaian, bukan? Banyak pinjolnya. ya, pokoknya ada kurang lebih lah masalah keuangan ekonomi gitu. Itu lagi. Oh, sian ya. Ya udah saya minta maaf kalau gitu Pak Ari, saya nggak sangka kalau Bapak ada masalah. Maaf ya Pak Ari ya. Minum teh dingin dulu Pak Ari. Silakan. Pak Ari orang boleh minta maaf masa nggak direspon? Iya, oke. Kita ketemu lagi lah, turun dulu. Nah tuh dimaafkan Pak Ya, Juma. terima kasih. turun. Alhamdulillah dimaafkan. Minta maaf juga. Minta maaf semuanya, sama-sama lah. Iya. Diskusi sebiasa Iya, kita iya. lah. Siap. Jangan turun, nggak apa-apa Pak Pendeta Ari. Kita rolling dengan ini dua teman Kristen juga. Bang Bakso, selamat malam Bang Bakso. Pak Ari jangan takut sama debt collector, jangan dikasih. Tenang aja. Ya, Jangan ini ada sih. Ketawa dia teman-teman. Beliau ketawa, bisa tertawa dia. Ya Allah ya keren. Bisa kan? Masya Allah. Bisa tertawa dia. Berarti sering ditagih debt collector. kasih kopi dulu teman-teman ya yang di bawah Pendeta Ari ini biar aduh. Mau tahu nggak kenapa dia ketawa? Pak Juma mau tahu kenapa dia ketawa? Kenapa beliau tertawa? Karena dia debt collector juga. Oh, gitu. Oh gitu. Ya. Lanjut Bagus Pak Ari. lah. Waduh, Bagus lah banyak kalau yang gitu. isi kopi. Yuk. Aduh. Baguslah kalau begitu. Ganti pemain aja Bang Bakso, itu ada Bang Bakso. Ya. Pak Pendeta Ari di sini dulu tapi di mute. Nanti Bang Lubis dulu. Silakan Bang Lubis. Jadi kalau saudara Lubis ini mengakui kalau Yesus itu disalib karena iblis gitu, keinginan iblis. Oh, kita ini aja dulu Bang Juma yang Yohanes 5 tadi. Saya mau Oh boleh, silakan. Saya mau menanggapi dengan versi imannya Kristen Bang Juma ya. Boleh, Jadi, silakan Bang. makanya tadi saya agak sedikit kecewa dengan Pak Ari. Dia tidak berusaha untuk menjelaskan. Nah memang Bang Juma harus menyangkal itu semua karena tidak sesuai dengan iman Bang Juma. Tetapi Iya. menjadi tanggung jawab dia untuk menjelaskan itu gitu loh. Tentang Abang Juma tidak terima atau tidak mengimani, itu nanti gitu loh. Yang penting tugas dia sebagai pendeta itu harus dikerjakan dia gitu. Itu yang saya dari tadi saya kok kenapa ya Bang Pak Ari ini tidak menjelaskan ya sesuai dengan iman Kristen. Jadi memang ini kan komal memang untuk diskusi ataupun debat ya. Kita harus membuktikan dengan data. Kita nggak boleh asal congor aja ya. Nah, sesuai dengan Yohanes 5 di sana kan banyak tertulis nih bahwa Yesus itu dia utusan dan diutus untuk mengerjakan pekerjaan Bapa ya. Begitu ya Bang Juma ya? Iya Yohanes betul. 5 tadi. Jadi ini harus kita jelaskan dengan ayat demi ayat yang ada di Alkitab. Sesuai dengan nubuat dan kedatangan Sang Firman yang tertulis di Yesaya 55 ayat 11, di sana dikatakan
Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh padanya. Jadi inilah yang mendasar dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18. Ketika sang firman yang keluar dari mulut Bapa diutus untuk mengerjakan pekerjaan Bapa, dan apa yang disuruh Bapa dia akan melakukannya. Makanya Yesus juga berkata bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaan yang disuruh Bapanya. Setelah itu dia akan kembali kepada Bapanya. Nah, terus di sana juga di Yohanes 5 ayat 30 dikatakan, akulah hakim yang adil, pengadilanku adil, katanya. Nah, sesuai dengan Mazmur yang tertulis Mazmur 7 ya, bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Lalu di sana juga di Yohanes 5 itu kan tertulis bagaimana Yesus menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Yaitu bisa kita lihat, barang siapa tidak menghormati aku seperti menghormati Bapa, mereka tidak layak, katanya. Artinya dia menyamakan penghormatan kepada Bapa dengan penghormatan kepada dirinya. Begitu Bang Juma. Jadi inilah mungkin yang dikutip oleh Kristen, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, tentang Bang Juma tidak percaya, itu masalah iman Bang Juma ya, kita nggak bisa paksakan. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus wajib menjelaskan itu kepada orang ketika orang meminta pertanggungjawaban atau kebenaran kita diuji. Nah, selain kebenaran yang di Alkitab diuji juga, kita juga diuji secara tingkat emosi gitu. Apakah kita bisa mengendalikan diri? Jadi di sini tidak perlu kita keras-kerasan, ngotot-ngototan. Di sini kita hanya lomba adu data gitu loh. Kita tidak perlu mengalahkan atau membuat tumbang Bang Juma, mempermalukan Bang Juma, itu nggak ada arti. Nggak ada arti menurutku. Bukan mengalahkan Bang Juma yang paling terpenting, tetapi mencerminkan bagaimana kita ketika kita membicarakan firman Tuhan, kita juga harus berperilaku ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita harus dengan rendah hati, sabar, dan menguasai diri, mengontrol diri begitu. Jadi kalau hanya mengalahkan Bang Juma, udah kita intip aja besok pagi tuh Bang Juma pas lagi mandi, kita cuburin tuh kan gitu. Tapi ini persoalannya bukan hanya Bang Juma, jadi anggap aja seperti itu. Nah, kalaupun Bang Juma ini kita anggap dia musuh kita, toh juga kita diperintahkan untuk mengasihi Bang Juma kan? Jadi memang begitu teman-teman yang Kristen ya. Kita nggak boleh hujat-menghujat ya. Kebenaran kita memang diuji di sini. Kesabaran kita diuji, kerendahan hati kita diuji, semua diuji. Di sini ajang ujian loh, bukan ajang tunjukin apa ya, ngotot-ngototan siapa yang menang, bukan di sini debat ini bukan ajang uji-ujian ya, siapa yang menang, siapa yang ngotot-ngototan. Demikian Bang Juma yang bisa saya sampaikan. Nah, itu dalil-dalilnya Bang Juma. Jadi ada korelasi Yesaya 55 ayat 11 dengan kesaksian Yesus di Yohanes 5 ayat 19 sampai 40 dan seterusnya. Dan juga ada korelasinya juga dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18 gitu. Demikian Bang Juma. Terima kasih. Baik. Iya, sama-sama. Jadi gini saudaraku ya. Sudut pandang kita ketika menyikapi sebuah narasi yang tertulis di kitab yang kita anggap suci itu tentu kadang sama kadang berbeda. Nah, sudut pandang saya nih ketika berbicara terkait Yesaya 55 nomor 11 itu tak ada hubungannya dengan pribadi Yesus. Dia berhubungan dengan Yesus ketika kita memahami bahwa Yesus itu adalah makhluk yang ada di bumi dikarenakan karena adanya firman yang terlontar dari mulut Tuhan. Supaya seorang wanita bernama Maria itu hamil dan melahirkan makhluk bernama Yesus. Kenapa bisa demikian? Yesaya 55 nomor 11 itu tidak berbicara sebagai nubuat terhadap Yesus, enggak. Baca nomor 8-nya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur,
dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Itu terkait dengan hujan, terkait dengan salju, terkait dengan rancangan-rancangan Tuhan, sesuai dengan apa yang dijelaskan data sebelumnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Yesus. Nah, terkait Yesus, coba kita lihat di dalam Mazmur 33. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raih ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dia Tuhan memberi perintah, Maria hamil. Hamil, Maria, nggak ada yang bisa menghalangi itu. Lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lahir manusia seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi apa yang terlontar dari mulut Tuhan, itulah yang terjadi. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8, nomor 42, aku datang keluar dari Bapa. Aku datang bukan sesuai dengan kehendakku sendiri, tapi kehendak Sang Firman, yaitu Bapa Sang Kalam. Beliau yang menghendaki, makanya dia tidak sadar. Tiba-tiba aja besar, tiba-tiba aja ada di bumi, menjadi laki-laki, hidup di tahun sekian. Dia nggak tahu sebelumnya, nggak tahu apa-apa dia, Yesus itu. Karena dia bukan Tuhan itu sendiri. Dia bukan firman, dia adalah hasil dari firman. Ibarat suara knalpot, Yesus itu adalah karbon dioksida. Bukan knalpot yang menjadi Yesus, bukan. Tapi suara Tuhan keluar dari Tuhan, firman berupa asap. Asap inilah yang menghasilkan karbon. Jadi Yesus itu tak ada hubungannya dengan Tuhan dalam segi hakikat, itu nggak ada. Gabriel datang kepada seorang perawan. Apa kata Gabriel? Maria, yang maha tinggi menghendaki engkau hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai Yesus. Selesai. Maka Yesus tercipta karena Tuhan yang menghendaki. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka dia akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Oh, berarti dia adalah Tuhan. Karena dia yang berkehendak, aku sendiri yang berkehendak. Sedangkan saya, pengsuma dengan Yesus, tidak pernah berkongsi dengan Tuhan. Tuhan, apa? Aku mau turun ke bumi. Jadikan aku seorang laki-laki, lahir dari rahim seorang wanita di tahun sekian. Ya, siap komandan. Gak ada. Yesus nggak sadar, tiba-tiba aja dia ada di bumi. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Sebagai manusia yang istimewa, diutus sebagai nabi rasul kepada kaum Bani Israel, dipersenjatai karena tidak mungkin tidak. Sedangkan diberi senjata aja babak belur sama kaumnya, apalagi kagak. Diberi mujizat-mujizat membangkitkan orang mati, orang lumpuh, babak belur, EGP. Dia datang di tengah-tengah umat tegar tengkuk, dijadikan mainan di sana. Bukan berarti apa yang dilakukannya itu adalah bukti keilahian, enggak. Dia datang bukan atas kehendaknya. Lalu kehendak siapa? Kehendak Bapa. Ada berapa kehendak di dalam diri Bapak? Cuma satu. Nah, ada nggak kehendak Bapak adalah kehendak Yesus juga? Bu, nggak ada. Berarti ketika Yesus tercipta menjadi manusia, itu murni ciptaan sama seperti kita. Makanya dalam Mazmur 33 itu dikatakan, dia Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Dia hanya berkata, maka semuanya jadi. Kun fayakun. Dalam Al-Quran juga dikatakan itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Tuhan hendak mengadakan sesuatu, maka Tuhan cukup berkata, jadi, maka jadi. Hamil, maka hamil. Lahirkan, maka dilahirkan. Itulah yang terjadi. Jadi saudaraku, saya tidak menemukan unsur keilahian pada diri Yesus selain sebagai mukjizat dan sebagai duta utusan Tuhan di atas muka bumi ini. Silakan.
Oke, terima kasih Bang Juma. Saya akan coba baca lagi ya. Di sana kan Yesaya 55 itu perikopnya seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Nah, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi firman Allah itu keluar dari mulut Allah. Dia menjadikan firman itu atau logos itu menjadi hologos. Jadi dia hologos ya. Artinya dia ilmu atau kecerdasan Allah yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Yohanes 1 ayat 3. Nah, lalu di Yohanes 8 ayat 42 Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Artinya firman yang keluar dari Bapa yang di Yesaya 55 untuk seruan untuk keselamatan ini adalah logosnya, kecerdasan Allah itu sendiri. Makanya dia katakan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia tidak akan kembali. Artinya, dia menjadi pribadi. Tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Nah, hal ini sering sekali dikatakan Yesus, bahwa dia akan melakukan apa sesuai dengan kehendak Bapa. Dan akan berbuat dalam apa yang disuruh. Jadi, Sang Firman ini yang telah menjadi manusia ini, akan selalu melakukan kehendak Bapa sesuai dengan apa yang disuruh Bapa. Nah, Yohanes 5 ini, ayat 19 ini semua bersaksi bagaimana Yesus bersaksi bahwa dialah Yesaya yang dituliskan Yesaya, Sang Firman yang keluar tadi. Lalu di ayat 30 dikatakan bahwa pengadilanku adil. Nah, kita baca dulu di Mazmur 7 ayat 11. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Mazmur 9 ayat 4. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Mazmur 9 ayat 8. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Dia di sini merujuk kepada Allah ya, Allah, karena di sana huruf besar. Kalau kita baca lagi di Yesaya Mazmur 9 ayat 8 tadi, dialah, nah ayat 7-nya, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakimannya. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Nah, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu di paragraf berikutnya, kalau kita scroll lagi tuh Yohanes 5 ayat 30, Yesus bersaksi bahwa dia adalah hakim yang adil itu, yang ditulis oleh Mazmur. Yang tadi Mazmur 7, Mazmur 8, Mazmur 9. Artinya itu merujuk kepada Allah. Nah, kita harus pahami juga di dalam iman Kristen itu, Sang Sumber, Sang Firman, dan Anak itu menjadi Tritunggal, artinya merupakan satu hakikat yaitu Allah. Jadi ini pemahaman Kristen, Bang Juma. Jadi kita tidak bisa lari dari konteks keilahian Allah yang dikenal Kristen, bahwa mereka adalah Sang Sumber, Anak, dan Roh Kudus. Demikian Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, makasih Bang. Jadi Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi itu yang menghakimi, penghakimannya adil. Sebagai pencipta, mengutus utusan-utusannya. Tidaklah mungkin Tuhan yang menghakimi ini mengutus kemudian utusannya tidak menghakimi secara adil. Ketika Tuhan dikatakan Maha menghidupkan, Maha mematikan, maka Tuhan kemudian mengutus utusannya untuk mengajarkan bagaimana manusia bisa hidup, bagaimana manusia itu tidak mati. Nah, ketika utusan ini turun ke bumi, dia mewakili Tuhan. Tuhan tidak turun ke bumi, yang turun adalah utusannya. Maka utusan berbicara sesuai dengan titah. Yesus berbicara sesuai dengan perintah. Yohanes 12:49, nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha menghakimi. Yesus menghakimi. Kenapa? Karena dia wakil Tuhan.
Tidak bisa Yesus itu bertentangan dengan apa yang kemudian Tuhan ajarkan kepadanya untuk ia sampaikan. Nah, kembali kepada yang kita bahas, Yesaya 55. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum melakukan apa yang kuperintahkan, apa yang aku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bukan menyuruh Yesus doang, bukan, tapi seluruh firman. Hei air, jadilah, jadi air. Hai matahari, jadilah. Hai bumi, jadilah. Hai alam semesta, jadilah. Hai malaikat, jadilah. Hai manusia, jadilah. Semua yang aku perintahkan, tidak ada yang melawan, akan terjadi seperti apa yang kusuruhkan. Itu maksudnya. Ketika diperintahkan, hei Maria, hamillah. Maria tidak mengatakan, enggak mau. Jangan hamil, enggak mau. Hamil, enggak mau. Maka Tuhan gagal. Tidak begitu. Kalau terkait dengan firman yang keluar dari mulut, baca Mazmur 4 nomor 4. Manusia bukanlah jadi hanya dari roti saja, hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman, yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi manusia-manusia selain Yesus itu hidup dari setiap firman yang keluar dari Tuhan, dari mulut Tuhan. Jadi yang dimaksud Yesaya 55 ini bukan Yesus, tetapi segala sesuatu yang difirmankan. Jadilah terang, jadi matahari. Jadilah gelap, jadi malam. Jadilah bintang, jadi bintang. Jadilah bulan, semuanya dijadikan oleh Tuhan dengan jalan berfirman. Sehingga apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang kukehendaki. Itu yang terjadi. Kekeliruan adalah karena terlanjur Kristen. Orang yang sudah terlanjur Kristen sama dengan orang yang terlanjur menuhankan anak Maria. Dengan dia terlanjur menuhankan anak Maria, maka dia mengutui, dia mencari data-data yang bisa ada relevansinya dengan ketuhanan Yesus. Maka dilakukanlah yang disebut cocokologi. Apa